Shalom, damai di hati. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara? Luar biasa. Kita menyembah Tuhan Allah di dalam Yesus adalah Allah yang luar biasa, yang terus menyertai, menjaga, melindungi, bahkan memberkati kehidupan kita. Karena itu saya yakin Ibu Bapak Saudara-saudara dimanapun berada, terus merasakan kasih setia dan penyertaan Tuhan, sehingga saat ini dalam keadaan sehat, kuat, penuh semangat, bahkan senantiasa bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas kembali ingin menjumpai Bapak Ibu Saudara-saudara dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman ini akan menjangkau banyak orang, memberkati banyak orang, bahkan menginspirasi setiap orang beriman untuk tetap hidup taat, setia kepada Tuhan Allah sambil terus melakukan tugas dan pekerjaan dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sumber kebenaran, kami ada di hadapan-Mu, baik hamba-Mu yang memberitakan firman, tetapi juga Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun mereka berada, yang sementara menyaksikan video ini, yang sementara mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kami ada dalam satu kesatuan roh yang sama-sama ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan, supaya firman ini memberkati kami semua. Firman ini menguatkan dan meneguhkan iman kami, untuk kiranya kami tetap hidup takut akan Tuhan dan setia melakukan kehendak firman Tuhan. Berikanlah hikmat dan pengertian untuk kami memahami dengan benar, sehingga kami mampu menerjemahkan kata firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita membaca firman Tuhan dalam Titus pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Dalam perikop kewajiban orang tua, pemuda dan hamba. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, dan sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, kita sering kali mendengar, mengucapkan, tapi juga merasakan sendiri
bahwa kalimat atau ungkapan harta yang paling terindah adalah keluarga. Benar bahwa keluarga itu adalah harta yang paling terindah dalam kehidupan kita. Keluarga yang terdiri dari suami, istri, anak-anak, orang tua, kakak beradik, saudara. Mereka adalah orang-orang terdekat dengan kita, yang kita sayangi, yang kita kasihi, yang kita cintai. Tetapi juga mereka mencintai kita, mengasihi kita, bahkan senantiasa memperhatikan kita, bahkan mendoakan kita. Nah, saudara-saudara, keluarga adalah orang-orang terdekat dari kita. Dikala kita bahagia, dikala kita senang, dikala kita gembira, dikala kita sukses, dikala kita berhasil, maka luapan kegembiraan itu pertama-tama kita sampaikan kepada keluarga kita, orang-orang yang terdekat dengan kita. Tetapi juga dikala kita ada dalam pergumulan, dikala kita ada dalam kesusahan, dikala kita ada dalam keadaan sakit, dalam kondisi yang sangat parah, ketika kita mengalami problem hidup yang berat, maka keluarga yang akan terus memberikan support bagi kita, keluarga yang akan terus memperhatikan, mendoakan kita, sehingga keluarga menjadi tempat bagi kita untuk mencurahkan isi hati kita. Dikala kita senang, dikala kita susah, dikala kita gembira, dikala kita sedih. Karena keluarga sangat dekat dengan kita. Karena itu benar, keluarga adalah harta yang terindah dalam kehidupan kita. Cintailah keluargamu, sayangilah keluargamu, dan doakanlah keluargamu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema perenungan warga Gemim minggu pertama bulan November adalah bina keluarga dengan ajaran sehat. Nah, saudara-saudara yang kekasih, dari tema ini sama-sama tadi kita sudah membaca, mendengarkan firman Tuhan dalam kitab Titus, di mana saudara, kitab Titus ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada Titus. Oleh Paulus menyapa Titus sama seperti Timotius, anak yang sah dalam iman. Seperti Titus 1 ayat 4 menulis, kepada Titus anakku yang sah menurut iman. Nah, saudara-saudara, Titus adalah rekan sepelayanan Rasul Paulus di Kreta, Pulau Kreta. Nah, Paulus meninggalkan Titus di Kreta dengan maksud supaya Titus dia dapat mengatur apa yang belum diatur, membenahi apa yang harus dibenahi, terutama kerja pelayanan jemaat Tuhan. Titus dia punya tugas untuk menata, membenahi, mengatur jemaat Tuhan. Bahkan menetapkan penatua-penatua penilik jemaat di Kreta. Sebab dikatakan saudara, pada waktu itu di Kreta ada ajaran-ajaran yang menyesatkan, ajaran-ajaran yang tidak sehat, yang mengguncang kehidupan beriman jemaat, yang memprovokasi kehidupan rohani orang percaya kepada Yesus. Bahkan saudara, masyarakat di Kreta dikatakan dalam Titus 1 ayatnya yang ke-12, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Artinya kehidupan orang-orang masyarakat di Kreta, mereka tidak tertib, apalagi dengan ajaran-ajaran yang tidak sehat, yang menyesatkan. Karena itu tugas Titus memberitakan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan Alkitab, mengajarkan hal-hal yang benar, bahkan memberitakan ajaran yang sehat. Sebagaimana saudara,
Dalam perenungan kita pasal 2 ini, di ayat 1 dikatakan, tetapi engkau Titus, beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Jadi Titus dia harus memberitakan, mengajarkan ajaran yang sehat. Sekali lagi ajaran yang sehat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, Paulus menasehatkan Titus agar supaya dia menyampaikan kepada orang laki-laki yang tua, hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Sementara itu kepada perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah. Bahkan juga jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Nah, saudara-saudara, nasihat ini dikandung maksud agar supaya orang tua, suami, bapak-bapak, istri, ibu-ibu, mereka jadi teladan. Mereka menjadi contoh bagi orang muda, bagi anak-anak, bahkan orang-orang muda yang baru menikah. Sebagaimana dikatakan, kalau orang tua laki-laki, orang tua perempuan hidup dengan teratur, hidup dengan bijaksana, maka dengan demikian mendidik perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati, taat kepada suaminya, agar firman Tuhan jangan dihujat orang. Nah, saudara-saudara, tidak mudah memang tugas dari Titus. Karena dikatakan lagi bahwa dia harus ajar orang muda sementara dia adalah orang muda. Dikatakan bahwa orang muda supaya dinasehati agar mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan karena itu, maka Paulus kepada Titus katakan, supaya ajarannya, apa yang ia beritakan itu mengena, didengar oleh jemaat. Maka Titus, jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu. Jadi Titus juga harus jadi teladan. Harus sungguh-sungguh, harus jujur. Artinya apa yang ia sampaikan sesuai dengan apa yang ia lakukan. Bahkan dia juga harus memberitakan kebenaran firman Tuhan, ajaran yang sehat kepada para hamba supaya taat. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya orang tua harus jadi teladan, jadi contoh yang baik bagi setiap anak muda. Karena itu kita diingatkan bahwa keluarga adalah harta. Mari kita bina keluarga kita dengan ajaran-ajaran yang sehat. Saudara, filsafat padi selalu mengingatkan kita bahwa padi itu semakin tua, semakin berisi, semakin bernas, maka dia akan semakin menunduk. Dalam arti bahwa setiap orang tua semakin dewasa, semakin berhikmat dan semakin bijaksana serta merendahkan hati. Ada kerendahan hati agar supaya dapat mengayomi, dapat meneladani, menjadi contoh bagi orang muda, bagi anak-anak kita, baik yang masih kecil maupun yang sudah besar. Sebab disadari saudara, tantangan zaman sekarang ini begitu hebat. Dunia semakin canggih, semakin edan. Ilmu pengetahuan dan teknologi semakin hebat. Nah, saudara-saudara, ketika orang tua tidak memberikan perhatian kepada anak-anak, ketika orang tua lalai memperkatakan firman Tuhan, tidak mengajarkan ajaran yang sehat kepada anak-anak, maka tidak menutup kemungkinan anak-anak kita, mereka akan terbawa arus globalisasi, kemodernan, kecanggihan teknologi.
Mereka bisa saja tidak mencintai orang tua, menghormati orang tua, bahkan tidak mencintai Tuhan, tapi lebih mencintai dunia mereka, dunia sosial, media sosial yang ada. Sebab saudara, kalau kita melihat sekarang ini perkembangan yang ada, banyak anak-anak remaja, anak-anak muda seringkali lebih suka main game daripada baca firman Tuhan. Lebih suka dengan kenikmatan duniawi daripada mereka belajar kebenaran firman Tuhan. Karena itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua, sebagai bapak-bapak, sebagai ibu-ibu, mama, papa, untuk dapat mengajarkan, mewariskan nilai spiritual yang baik berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah akurat, pengajaran yang akurat, yang sangat mendasar, yang sangat murni, yang mengenyangkan spiritual rohani dari anak-anak. Ingat saudara, keluarga itu adalah sekolah yang pertama, di mana orang tua, mama, papa jadi katekit, jadi guru yang pertama mengajar anak-anak. Bahkan juga keluarga itu adalah gereja yang pertama, gereja kecil, tempat anak-anak bertumbuh, mengenal Tuhan, mencintai Tuhan, menghormati orang tua, bahkan tahu tentang segalanya. Itu di dalam keluarga, di dalam rumah. Anak-anak bukan nanti mendapatkan pendidikan atau mengetahui sesuatu ketika mereka ada di PAUD atau taman kanak-kanak, ketika mereka ada di sekolah minggu, tidak, tetapi di dalam rumah. Orang tua, mama, papa jadi guru, ajarkan hal yang baik, bentuk fondasi hidup mereka, karakter mereka menjadi karakter yang takut akan Tuhan. Agar supaya apa yang kita harapkan terhadap anak-anak menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang bisa dibanggakan, anak-anak bisa berhasil, itu bisa tercapai karena didikan kita sebagai orang tua. Ingat saudara, bahwa anak-anak itu ibarat kertas putih. Ada khotbah saya juga melalui pembacaan kitab Amsal. Saya katakan bahwa anak-anak itu ibarat kertas putih. Kertas ini mau dicoret-coret, mau ditulisi tulisan yang indah, mau dirobek, mau dibuang atau mau diapakan, tergantung kita orang tua. Maka demikian pun anak-anak. Anak-anak ini mau jadi bagus, anak-anak ini punya karakter yang baik atau tidak, tergantung kita orang tua yang dapat mengarahkan, yang dapat mendidik anak-anak kita. Apakah anak-anak kita berhasil atau tidak, itu tergantung kita orang tua. Karena anak-anak adalah anugerah terindah dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap keluarga. Dididik, diajar, diarahkan, dibentuk supaya betul-betul menjadi manusia yang betul bisa dibanggakan, menjadi anak-anak yang sukses dan berhasil. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya pernah mendengar ada seorang ibu, dia katakan begini, lebih baik anak itu sakit dalam tanda kurung ketika dia kecil daripada orang tua sakit dalam tanda kurung ketika anak ini sudah besar. Artinya saudara, lebih baik anak ini sakit dengan didikan kita, dengan pengajaran kita, dengan semua arahan kita. Barangkali saudara ketika anak nakal, kita menjewer telinganya, kita memukul dia di pantat, di kaki. Artinya bahwa itu adalah didikan. Sebab di ujung cambuk ada emas. Nah, lebih baik anak itu sakit ketika dia kecil daripada ketika kita tidak didik dia. Setelah anak itu besar, dia jadi pemberontak, jadi pembohong, jadi pembangkang, dan hidup dalam kriminalitas, kejahatan-kejahatan. Siapa yang sakit? Orang tua pasti sakit, anak juga pasti sakit. Kecewa karena tidak mampu dididik sejak kecil. Karena itu lebih baik sakit, dididik, cambuk ketika kecil daripada orang tua yang sakit
yang kecewa ketika anak itu sudah besar. Nah, karena itu saudara, binalah keluarga kita. Ajarkanlah keluarga kita dengan ajaran yang sehat, dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam kitab Ulangan 6 dikatakan, berulang-ulang harus mengajarkan kepada anak-anak turun-temurun, apabila duduk, apabila makan, apabila berjalan, dalam segala situasi apapun. Berulang-ulang kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah pelita, firman Tuhan adalah suluh, firman Tuhan adalah pedoman. Ketika anak-anak kenyang dengan firman Tuhan, mereka tidak akan mencari kepuasan atau kenikmatan di luar rumah sana, karena mereka kenyang di dalam rumah. Nah, karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, supaya anak-anak mencintai firman Tuhan, menghormati Tuhan, peduli banyak orang, hormat kepada orang tua, maka orang tua juga harus mencintai firman Tuhan. Apa yang orang tua sampaikan itu juga harus dilakukan. Sebab ketika orang tua memberi nasihat kepada anak, nak, kamu harus rajin ke gereja. Sekarang kan gereja sudah dibuka, walaupun masih dengan protokol kesehatan, masih jaga jarak. Tapi gereja sebagai tempat persekutuan umat Tuhan itu sudah dibuka. Ketika orang tua beri nasihat anak, rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin baca Alkitab, rajin berdoa. Tapi ketika anak-anak tidak mendapati, tidak menyaksikan kehidupan orang tua yang demikian, dia tidak pernah melihat orang tuanya ke gereja beribadah, tidak pernah melihat mama papanya berdoa, baca firman, maka anak pasti akan katakan, mama deng papa nyandak baking itu, apalagi mau kasih ajar pada orang. No? Orang tua tidak melakukan. Jadi anak pasti meniru, mencontoh dari apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Karena itu ketika orang tua kasih ajar anak jujur, tahu berterima kasih, orang tua juga harus demikian. Saudara, perlu diketahui bahwa ini adalah hal yang sederhana. Tetapi ketika kita mengajarkan anak tahu berterima kasih, mendapatkan sesuatu, ketika ditolong orang, maka kita ajarkan anak, berilah ucapan terima kasih kepada orang yang telah menolong engkau, yang memperhatikan engkau, yang telah berbuat baik kepadamu. Maka anak akan tahu berterima kasih. Ketika juga kita ajarkan anak jujur, terbuka kepada kita, maka tidak ada yang mereka sembunyikan. Orang tua akan jadi sahabat bagi anak-anak. Orang tua akan menjadi tempat anak-anak untuk mencurahkan isi hati mereka. Artinya hal-hal yang sederhana kita ajarkan agar supaya anak kita tahu etika, tahu sopan santun. Supaya nanti ketika anak ini tumbuh menjadi anak remaja, anak pemuda, maka mereka tahu etika, tahu sopan santun, tahu berterima kasih, jujur dan tidak pembohong. Itu yang kita harapkan kepada anak-anak. Sebab untuk apa orang tua berjuang, orang tua bekerja, tapi mendapati anak-anak tidak mampu memberikan keberhasilan. Ingat saudara, bahwa kalau orang tua senang, anak-anak senang. Tapi belum tentu saudara, ketika anak-anak ini sudah dewasa, sudah berumah tangga, ketika mereka tidak menikmati kebahagiaan, orang tua juga pasti tidak bahagia. Tapi kalau anak-anak bahagia, anak-anak senang, pasti orang tua senang dan orang tua bangga. Sehingga pasti orang akan katakan siapa dulu mamanya, siapa dulu papanya. Nah, karena itu saudara, memang tugas kita orang tua tidak mudah mengajarkan ajaran yang sehat. Tapi saudara, mari kita belajar bahwa orang tua akan mampu mengatur strategi yang baik mendidik anak ketika selalu minta hikmat dari Tuhan. Kalau hanya kemampuan kita sendiri, kita akan gagal.
kita akan penuh dengan amarah, kita akan penuh dengan emosi. Tapi ketika kita minta hikmat campur tangan Tuhan mendidik anak-anak, tidak ada yang mustahil. Peluk anakmu dalam doa, doakan mereka, serahkan mereka kepada Tuhan, agar supaya anak-anak kita, mereka sukses, berhasil, dan bisa dibanggakan. Saudara, saya pernah mendengar khotbah dari Pastor Debbie Basjir. Dia katakan pendeta sehebat manapun tidak dapat memberikan berkat bagi anak-anak. Tapi orang tualah, mama, papa yang dapat melepaskan, memberikan berkat bagi anak-anak. Saya kira saudara benar. Orang lain sehebat apapun, pendeta sehebat apapun, dia tidak dapat memberikan berkat kecuali orang tua sendiri yang memberikan berkat, mendoakan anak-anak. Karena anak-anak adalah anugerah terindah, selalu dekat dengan kita. Mari kita sediakan selalu waktu untuk bisa bercengkrama dengan anak-anak. Mari kita siapkan senantiasa waktu dalam kesibukan kita untuk saling terbuka dengan anak-anak. Tapi sekarang ini saudara, seringkali saya menyaksikan bahwa ada family time, ada waktu keluarga, ada kesempatan makan sama-sama. Tapi ada kalanya ketika naik kendaraan, suami antar kendaraan, istri sibuk dengan media sosial, Facebook, anak-anak juga sibuk dengan game. Dan ketika tiba di tempat makan, cuma bacirita, mau tanya mau makan apa, mau makan apa. Habis itu sibuk lagi dengan dunia masing-masing, yaitu handphone. Saudaraku yang kekasih, family time, waktu keluarga, waktu yang berkualitas. Kita gunakan kesempatan untuk saling terbuka, untuk saling menasehati, untuk mencurahkan isi hati kita. Karena dengan demikian kedekatan kita, keakraban kita itu semakin dibangun. Antara suami istri, antara orang tua dan anak. Bahkan yang paling penting orang tua adalah mendoakan anak-anak. Sebab saudara, kesehatan itu bukan saja secara fisik. Imun kita kuat, fisik kita kuat, tapi kesehatan rohani, spiritual itu yang paling penting. Kita didik anak-anak kita dengan kebenaran firman Tuhan. Standarnya adalah firman Tuhan. Sumber kebenaran adalah firman Tuhan. Ajaran yang sehat itu ada dalam firman Tuhan. Karena itu saya yakin orang tua kita semua dimampukan oleh Tuhan. Ketika betul-betul kita mengasihi keluarga, mencintai keluarga. Sebab keluarga itu adalah komunitas yang kecil, di tengah jemaat, di tengah masyarakat, dan di tengah keluarga lah Tuhan menyatakan berkat, sehingga kita mampu bersaksi untuk hal-hal yang benar, menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur kepadamu, betapa limpah ruahnya berkat-Mu dalam hidup kami. Engkau mengajarkan kami sebagai orang tua untuk dapat mendidik anak-anak kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami lemah dan terbatas, tapi kami yakin ketika kami mau berserah kepada Tuhan, maka Tuhan beri hikmat bagi kami supaya sebagai orang tua, kami mampu mendidik, mengarahkan anak-anak, meletakkan dasar fondasi yang kuat buat anak-anak, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, mencintai orang tua, menghormati orang tua, sehingga peduli kepada banyak orang. Itu doa kami. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Tuhan memampukan kami semua. Terpuji Engkau ya Tuhan Allah. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Dan dengan kerendahan hati saya, Pendeta Tirsa Tairas, bermohon kiranya Bapak Ibu saudara-saudara bisa dukung channel saya ini dengan cara nonton terus video saya, bahkan subscribe, like, berikanlah komentar-komentar yang membangun, yang menyejukkan, yang enak dibaca. Bahkan juga
tekan tanda lonceng, dan ketika video ini dianggap bermanfaat, bagikanlah kepada banyak orang, menjangkau banyak orang, memberkati banyak orang, dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin.